Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya pada part yang pertama, di mana sebelumnya kita membahas terkait dengan perbedaan konsep pemasaran dan konsep penjualan, dan insya Allah sudah paham ya perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran itu sendiri. Dan pada definisi pemasaran tersebut kita lanjutkan, itu bisa digunakan untuk membahas ya basicnya, untuk membahas pemasaran pada komoditas apapun, baik untuk komoditas pertanian maupun non pertanian. Nah, hal tersebut seperti itu, aplikasinya secara umumnya seperti itu ya. Walaupun nanti fenomena di lapang menunjukkan bahwa pemasaran komoditas pertanian dan non pertanian itu sifatnya berbeda. Dimana kalau untuk komoditas non pertanian yang mungkin kita sering dengar gitu ya, sering dengar atau sering bersinggungan itu sendiri, itu sifatnya distributif. Sedangkan untuk pemasaran komoditas pertanian itu sifatnya konsentrasi distributif ya. Jadi kalau kita bisa melihat gambar yang ada di bawah ini gitu ya, kita bisa melihat pemasaran komoditas non pertanian dan komoditas pertanian itu salurannya lebih panjang yang di pertanian gitu ya. Salurannya lebih panjang yang ada di pertanian. Contohnya untuk yang komoditas non pertanian dulu ya, ini mungkin perusahaan besar produsennya gitu ya, dari produsennya ke agen-agennya, ke pedagang-pedagangnya, ke sales-salesnya dan sebagainya ya, pedagang besar akhirnya jual ke sales lagi dan sebagainya, akhirnya nanti sampai ke konsumen. Seperti itu ya, kita bisa melihat sendiri yang paling produsennya yang paling sini sendiri gitu. Adapun untuk di komoditas pertanian sendiri, ini biasanya berawal dari produsen-produsennya. Produsen-produsennya itu kalau di Indonesia sendiri terutama itu petani-petani kecil ya, petani-petani kecil gitu produsennya. Akhirnya dikumpulkanlah di pedagang-pedagang di desanya mungkin. Akhirnya dijual lagi ke pedagang besarnya nih. Nah, pedagang besarnya ya, hampir untuk semua komoditas apapun lah ya, hampir gitu. Kemudian baru dari terkonsentrasi di sini, akhirnya baru didistribusikan lagi. Nah, ini ke pedagang yang dekat dengan konsumen, warung-warungnya dan sebagainya, baru sampai ke konsumen. Jadi itulah perbedaannya, yang non pertanian hanya sifatnya distributif saja, namun untuk pedagang pertanian, komoditas pertanian itu sifatnya konsentrasi distributif. Untuk pemasaran komoditas non pertanian sendiri, lokasi produsen terkonsentrasi dan barang yang dihasilkan dapat direncanakan secara cermat mengenai jumlahnya berapa, mutu atau kualitasnya itu seperti apa, dan waktu pembuatan barang ya. Kalau di pabrik-pabrik misalnya ya, pabrik elektronik ya, otomotif dan sebagainya, mereka sangat-sangat cermat seperti itu ya. Atau perakitan mobil itu kan banyak ya di sekitar Jabodetabek itu juga gitu ya. Produsen produk non pertanian pada umumnya menghasilkan barang dalam jumlah besar, sehingga produsen dapat mendistribusikannya secara langsung melalui pedagang besar, agen, pengecer, serta konsumen. Nah, sifat distributif tadi itu diindikasikan dengan penurunan volume dari pedagang besar, agen, dan pengecer, serta konsumen. Maksudnya apa? Maksudnya ini tadi, ini pabriknya, makin kesini kan misalnya pabrik mau produksi 10.000, akhirnya didistribusikan ke pedagang besarnya, ya bagi 3 gitu ya, 3.300, 3.300 ya, di sini ada 3.400, akhirnya didistribusikan lagi dan sebagainya, atau langsung ke konsumen ya. Pokoknya bagiannya seperti ini gitu ya, dan memang benar-benar bisa direncanakan secara cermat ya, mengenai jumlah, waktu dan sebagainya. Memang produksinya di satu tempat. Ada memang beberapa komoditas non pertanian pun yang sifatnya konsentrasi distributif, ada ya untuk beberapa kasus, misalnya kasus-kasus kemitraan gitu ya, kasus-kasus kemitraan kayak misalnya bulu mata gitu ya, kan banyak tuh di Purbalingga atau di Banjarnegara gitu ya, dan itu kemitraan dengan warga-warga yang ada yang kira-kira pengusaha-pengusaha di situ mau bermitra dengan perusahaan yang besar, itu ada yang model-model yang seperti itu. Tapi secara umum saja kebanyakan memang langsung terkonsentrasi pada pabrik yang
besar. Untuk pemasaran komoditas pertanian sendiri, nah ini dihasilkan secara berpencar-pencar ya, berpencar-pencar ya, petani-petani kecil gitu ya, berupa bahan mentah yang perlu pengolahan lebih lanjut dan dalam jumlah yang relatif sedikit, sehingga untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan, lembaga pemasaran dalam melakukan fungsi pemasaran diperlukan volume perdagangan yang cukup besar gitu. Kalau petani sih mungkin menjual ya udah gitu, tapi dalam lembaga pemasaran sendiri seperti pedagang, kalau mau nutup ya memang makanya ada pedagang-pedagang ya dari petani ke petani untuk ngambil barang atau ngambil hasil panennya gitu, hasil panennya supaya nanti waktu kejual lagi nutup gitu ya, nutup untuk biaya pemasarannya. Dimana pemasaran komoditas pertanian dari proses konsentrasi yaitu pengumpulan produk dari petani ke tengkulak, pedagang pengumpul dan pedagang besar, nanti baru didistribusikan. Nah, penjualan barang ke pedagang, ke agen, pengecer dan konsumen seperti pada gambar yang saya sampaikan sebelumnya, seperti itu ya, ini ya. Nah, ini dari petani, pedagang besar dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti ini. Mungkin realnya bisa lebih panjang lagi gitu ya, realnya bisa lebih panjang lagi ya, sampai akhirnya ke pedagang sayuran yang pakai motor di depan rumah kita gitu, mungkin itu jalurnya sangat-sangat lebih panjang dibandingkan dengan gambar yang ada di sini. Nah, setidaknya kegiatan pemasaran untuk produk pertanian itu sendiri dimulai dari yang namanya pengumpulan ya, proses konsentrasi, pengimbangan, ekualisasi dan penyebaran, dispersi. Di mana pada tahap pertama yaitu konsentrasi tadi sudah dibahas, barang mana yang dihasilkan dalam jumlah yang sedikit ya, sedikit ini maksudnya kan dari petani ada beberapa kilo, petani yang lain beberapa kilo, itu dikumpulkan menjadi jumlah yang lebih besar ya, entah pedagangnya yang datang ke petani, biasanya pedagang desa, nanti pedagang itu mengumpulkan ke pedagang yang lebih besar lagi bisa juga, atau dari petani langsung ke pedagang besar juga bisa ya. Makanya real di lapangan itu berbagai macam gitu ya. Kenapa? Agar bisa disalurkan pasar secara lebih efisien gitu, lebih efisien lagi gitu ya. Karena kenapa tidak langsung aja dari petani ke konsumen kejauhan gitu ya, petaninya kadang ada di Bandung, konsumennya ada di Jakarta, itu ya petaninya habis di ongkos kalau cuma jual beberapa kilo gitu. Tahap kedua ekualisasi ya, ini tindakan penyesuaian permintaan dan penawaran berdasarkan tempat, waktu, jumlah dan kualitas. Pedagang besar yang mengumpulkan itu sendiri, mereka akan menimbang-nimbang kok, menyesuaikan permintaan mana, daerah mana sih yang tinggi terhadap satu komoditas tertentu ya. Ya, baik di daerah mana, mungkin waktu yang pas itu seperti apa, waktu lebaran misalnya atau waktu sekarang juga nggak ada masalah, jumlah dan kualitas seperti apa yang diminta oleh konsumen, hafal seperti itu. Begitu juga peran bulog pun seperti itu ya, biar tidak over capacity juga di daerah tersebut, panennya banyak di situ saja akhirnya harganya jatuh, padahal di daerah yang lain ada daerah-daerah yang mungkin kekurangan beras juga gitu ya, itu juga sebagai alat atur juga di situ ya, karena komoditas pangan kan komoditas yang dibutuhkan oleh semua orang gitu. Kalau nggak ada itu macet ya, itu chaos gitu ya satu daerah. Tapi kalau misalnya setidaknya ada produk iPhone terbaru gitu tidak didistribusikan di satu daerah tertentu, saya pikir masyarakat masih bisa hidup dengan layak seperti itu. Nah, tahap ketiga dispersi adalah disebarkan ke konsumen yang menggunakannya. Oke. Dan saat ini kita akan memasuki terkait dengan lebih dalam terkait dengan pemasaran pertanian ya, pemasaran pertanian di bagian yang awal. Nah, melalui perbandingan sifat pemasaran pertanian dan pertanian, maka dikemukakan beberapa definisi pemasaran pertanian ya. Banyak mengemukakan definisi dari pemasaran pertanian itu sendiri seperti apa, dimana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi umum terkait dengan pemasaran di part yang sebelumnya. Nah, dari FAO sendiri, pemasaran hasil pertanian atau tata niaga hasil pertanian merupakan serangkaian kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan komoditas hasil-hasil pertanian, mulai dari produsen primer ya, benar-benar awal sampai ke tangan konsumen. Itu pemasaran pertanian, tata niaga hasil pertanian. Biasanya di dunia pertanian lebih akrab dikenal dengan tata niaga gitu ya, tata niaga. Itu dari FAO sendiri ya, serangkaian kegiatan ekonomi ya yang berkaitan dengan ekonomi, kegiatan ekonomi, permintaan, penawaran ya, interaksi, equilibrium ya, transaksi,
jual beli, pindah hak penjual dan pembeli, dan itu selama perjalanan awal produsen primer, petani yang memproduksi misalnya, sampai ke tangan konsumen siapa yang akan mengolah dan memakan komoditas tersebut gitu. Itu dari FAO. Adapun dari John Phillips sendiri, pemasaran pertanian didefinisikan sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang meliputi aliran barang dan jasa secara fisik dari pusat produksi pertanian ke pusat konsumsi pertanian. Merles sama seperti yang diungkapkan oleh FAO seperti itu. Selain definisi tersebut, terdapat pula beberapa penulis yang menyatakan bahwa pemasaran pertanian tidak saja meliputi aliran komoditas pertanian yang terjadi setelah proses produksi pada usaha tani, tetapi pemasaran pertanian juga meliputi penyediaan input produksi untuk melakukan proses usaha tani. Jadi namanya pemasaran itu nggak melulu dari produksi ya, ada definisi yang menyatakan seperti itu. Tapi bahkan dari persiapan inputnya juga itu merupakan pemasaran. Sebagai contoh misalnya, pada perusahaan-perusahaan tertentu ya, apalagi yang kemitraan gitu ya, kemitraan di pertanian maupun di peternakan maupun di perikanan maupun ya pertanian secara luas. Sebagai contoh saja, mungkin teman-teman sudah lebih familiar dengan yang namanya kemitraan di peternakan ayam potong, ya, broiler dan sebagainya, di mana perusahaan menjual ayam menggandeng orang untuk melakukan untuk beternak ayam tersebut. Asalkan orang tersebut mempunyai kandang, it's okay, inputnya perusahaan sediakan, bahkan vitaminnya dan benihnya ya, DOC-nya itu disediakan oleh si perusahaan gitu ya, disediakan oleh perusahaan. Berarti dalam melakukan proses pemasaran ya, karena memang sifatnya perusahaan ini adalah menjual ayam broiler atau ayam pedaging ini ke pasaran, tetapi dimulainya dari mana? Dari input produksinya itu juga ya, mulai dari benihnya ya, bibitnya, vitamin, bahkan dari pakannya. Termasuk di komoditas pertanian juga sama gitu ya, benihnya mungkin perusahaan dalam kemitraan itu menyediakan juga gitu ya, pupuknya juga iya gitu ya, obatnya juga iya dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Oke, itu ya, selain tidak hanya dari awal dari produsen primer ke konsumen, tapi ternyata dari awal input produksi pun itu juga termasuk dalam pemasaran atau tata niaga pertanian. Nah, dari Thomson sendiri menyatakan bahwa semua kegiatan dan aktivitas agen perdagangan yang menghubungkan pergerakan bahan pangan pertanian terolah dan bahan baku serta permintaan atau penawaran turunnya dari usaha tani sampai kepada konsumen, dan aktivitas ini berpengaruh terhadap petani, pedagang, perantara, pengolahan yang biasanya terjadi pada pemasaran industri, itu disebut sebagai pemasaran pertanian. Di sini ada tambahan pengaruhnya terhadap petani, ya jelas ya, pedagang, perantara, pengolahan, bahkan sampai proses pengolahan pada industri ya, belum sampai konsumennya sendiri, itu sebuah aktivitas pemasaran pertanian ya, pada pemasaran industrinya sama konsumen berarti ya. Itu Thomson mendefinisikan seperti itu. Finalnya banyak sebenarnya di luar sana juga definisi-definisi pemasaran pertanian yang lain, tapi mencoba untuk conclude bahwa pemasaran pertanian adalah proses aliran komoditas yang disertai komoditas pertanian yang disertai perpindahan hak milik ya, dan penciptaan guna waktu, tempat, guna bentuk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dalam melakukan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran itu sendiri gitu ya. Perpindahan hak milik otomatis dari petani ke pedagang desa ke pedagang yang lebih besar lagi, pedagang besar ke agen, ngecer dan sebagainya. Ini dan menciptakan disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu ya, guna tempat, guna bentuk ya terhadap komoditas pertanian itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran satu atau lebih dari fungsi-fungsi pemasaran tersebut. Nah, kita akan lebih bahas masalah guna waktu, tempat, bentuk tadi dan kepemilikan. Nah, di sini dirangkum pada awalan bahwa pemasaran itu merupakan kegiatan yang sangat-sangat produktif untuk pemasaran pertanian. Mohon maaf, pemasaran pertanian itu merupakan kegiatan yang sangat produktif. Pertanyaannya adalah kenapa? Bedanya apa sama pemasaran secara umum? Gitu. Nah, ditinjau dari aspek ekonomi sendiri, kegiatan pemasaran pertanian dikatakan sebagai kegiatan yang produktif sebab pemasaran pertanian itu meningkatkan apa? Guna waktu, guna tempat, guna bentuk, dan juga guna kepemilikan.
kita tahu bahwa yang namanya untuk waktu sendiri ya, guna waktu sendiri, produk pertanian itu bersifat yang namanya musiman. Produknya perlu disimpan khusus bila produksi berlebihan, makanya ada bulog ya. Terus juga ada perlu biaya penyimpanan. Dari ngobrolin guna waktu ini sendiri ya, masalah waktu ini kita bisa membuka lapangan kerja yang sangat banyak atau kegiatan yang sangat banyak. Contohnya untuk mengatasi hal musiman, kita bisa buat greenhouse misalnya. Atau kalau di negara maju, greenhouse-nya udah mengatur cuaca ya, mengatur cuaca sesuai dengan komoditas yang akan ditanam sendiri gitu. Dan yang namanya kalau berlebihan gitu ya, kalau di Indonesia sendiri perlu disimpan. Perlu disimpan ini ada lembaga khusus misalnya Bulog gitu. Makanya semakin produktif nih kalau di pertanian gitu. Adapun kalau produk non pertanian kan kalau berlebihan ya mungkin disimpan gitu, tapi biaya penyimpanannya tidak sebanyak di pertanian. Karena di pertanian kan bisa cepat rusak ya, bisa cepat rusak, dan perlu biaya penyimpanan di situ juga ya, yang lebih intens, perawatan yang lebih intens juga gitu. Itu guna waktu. Dari guna waktu sendiri bisa menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan di situ ya, aktivitas-aktivitas yang ada lah paling nggak timbul. Kemudian yang dinamakan guna tempat gitu, dimana lokasi produksi itu seringkali jauh dari konsumen, perlu diangkut. Misalnya memproduksi, produsennya adalah kebanyakan lumbung padinya misalnya di Jawa Timur itu dari Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi itu misalnya ada di daerah yang mau nyebrang ke Bali itu ya, paling timur gitu. Sedangkan konsumennya itu terkonsentrasi misalnya di daerah Kota Malang. Nah, itu kan perlu perjalanan yang jauh gitu ya. Perlu perjalanan yang jauh gitu, sehingga dikatakan sebagai kegiatan yang produktif karena menciptakan kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Konsumennya di mana, produsennya di mana. Kepengennya sih lebih dekat, tapi ya memang ada hal-hal yang syarat-syarat khusus, misalnya memproduksi komoditas pertanian otomatis memerlukan lahan yang luas dibandingkan dengan pabrikan ya. Seluas-luasnya pabrik ngalahin mana sih sama luasnya lumbung pangan ya, lumbung pangan misalnya kalau kita ngobrolin masalah tanaman-tanaman pangan seperti padi, jagung dan sebagainya. Itu dari guna tempat seperti itu. Kemudian dari guna bentuk ya, dari guna bentuk. Nah, biasanya kan bentuk-bentuknya adalah berupa bahan mentah gitu, dimana agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen maka perlu diolah, dan diolah itu perlu memerlukan biaya. Dari yang sederhana saja, dari padi ya ke beras ya, dari beras ke nasi gitu ya, dari nasi mungkin kita kan pengen nasinya nasi yang lain, nasi goreng gitu ya, nasi bakar dan sebagainya, itu perlu olahan lagi dan perlu kegiatan lagi. Makanya disebut dengan yang namanya kegiatan kegiatan produktif. Kemudian perpindahan hak kepemilikan tadi kita sudah bahas ya. Komoditas pertanian yang mengalami peningkatan guna waktu, tempat, bentuk baru bisa memenuhi kebutuhan konsumen, otomatis agar terjadi pembinaan hak milik maka adanya transaksi, dan transaksi tersebut pasti ada biaya transaksi. Dan nggak cuma biaya transaksi saja, di situ ada biaya pemasaran ya. Tadi kalau kita ngobrolin dari awal waktu gitu ya, penyimpanan, terus ada tempat itu distribusi, ada biaya pengolahan, pemindahannya aja ada biaya transaksinya. Jadi dalam fungsi pemasaran di komoditas pertanian sendiri, guna tadi awalnya guna waktu, tempat, bentuk ya, perpindahan transaksi ini itu sangat-sangat produktif ya, kegiatannya banyak sekali yang diciptakan. Kita sebagai seorang, saya teman-teman ya, sebagai seorang calon pebisnis dan ingin terjun di dunia pertanian, mungkin nggak harus ngambil semuanya, ngambil beberapa saja, satu atau beberapa saja di hal tersebut mungkin sudah bisa mendulang keuntungan yang cukup gitu ya, yang cukup untuk perputaran modalnya seperti itu. Nah, pemasaran pertanian sebagai kegiatan produktif tadi ini ringkasannya ya, kegunaan bentuk, bahan mentah ya, kalau dibentuk bahan mentah menciptakan sesuatu yang baru, padi diubah jadi beras supaya dapat dikonsumsi, itu diolah lagi juga bisa.
Kegunaan tempat, hasil produksi disediakan dalam sebuah tempat yang diinginkan oleh masyarakat sekitar, ya. Nggak mungkin masyarakat, bapak ibu kita suruh datang langsung ke sawah langsung beli gitu ya, kayaknya ribet gitu. Kemudian kegunaan waktu, produk tersedia saat diinginkan, ya. Teman-teman kepengen makan durian tapi nggak pada saat musim durian gitu ya, di balik itu ada effort tertentu, ya nggak cuma pedagang tadi, dari petaninya juga. Dan kegunaan milik gitu, barang ditransfer atau ditempatkan atas kontrol dari seseorang yang menginginkan barang tersebut. Nah, yang menjadi dasar pada pemasaran atau tata niaga pertanian ini sendiri yang saya paparkan adalah kita harus tahu ya permasalahan dalam tata niaga pertanian itu seperti apa. Kenapa saya paparkan di sini? Biar kita mencari tahu solusinya, karena ini juga terkait dengan masa depan pertanian ya, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Saya paparkan permasalahannya dan semoga dari mahasiswa-mahasiswa pertanian itu sendiri muncul ide-ide untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya, dan nanti akan ada tugas terkait hal tersebut juga. Yang pertama terkait dengan sifat dan karakteristik produk pertanian yang secara jelas ini dari dulu sudah dinyatakan berbagai karakteristik produk pertanian. Yang pertama adalah voluminous, atau produk pertanian itu memerlukan ruang dan biaya penyimpanan yang relatif besar. Biaya pengangkutannya juga mahal ya, karena kan tahu sendiri produk-produk pertanian itu kayak gimana ya, timun ya, timun, semangka, durian coba. Harga produk relatif sangat kecil ya, udah gede biaya harganya kecil lagi dibandingkan dengan volumenya ya. Harga semangka satu dibandingkan dengan harga iPhone 1 ya, jauh banget kan harganya gitu. Kemudian biaya total pemasarannya seringkali jauh lebih besar secara proporsional dibanding dengan biaya produksinya. Nah itu kenapa banyak orang, dan mungkin dari produk agribisnis sendiri kita juga harus bisa membaca peluang juga. Banyak orang itu lebih suka bermain di pemasarannya ya, atau distribusinya lah at least gitu, ketimbang sebagai produsennya. Karena apa? Karena biaya pemasaran itu biasanya gede gitu ya, biasanya besar dibandingkan dengan apa, biaya produksinya. Otomatis sebagai petani yang kecil itu masuk ke pemasaran itu agak susah karena biayanya yang besar. Adapun tengkulak-tengkulak atau pedagang-pedagang yang punya modal besar ya mending main di situ gitu. Kenapa juga mungkin biaya pemasarannya mahal gitu ya, tapi resikonya mungkin dibandingkan dengan produsen itu bisa diatur gitu. Kemudian yang nomor dua, penawaran produknya relatif kecil. Secara perorangan, petani pada umumnya merupakan supplier kecil ya. Petani, benar-benar petani di Indonesia itu kebanyakan petani-petani kecil yang merupakan supplier kecil yang tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga ya. Apa yang bisa ditawarkan atau apa yang bargaining yang petani kecil miliki ketika mereka hanya punya seberapa modal 0,25 hektar untuk menanam suatu komoditas pertanian, dan ketika dijual kepingin harga tinggi padahal yang lainnya mungkin harganya di bawah ya, dia nggak punya posisi tawar. Nah, penetapan harga pada umumnya dikuasai oleh pelaku pasar lain, dalam hal ini seringkali pedagang. Nah, penawaran produknya itu relatif kecil kalau kita menghitung per satu petani. Kenapa di sini juga petani memerlukan satu organisasi khusus, misalnya kayak kelompok tani dan sebagainya, supaya apa? Supaya petani-petani kecil ini bersatu menjadi lebih besar lagi ya. Ini konsep dasar lah ya, konsep dasar terkait dengan organisasi gitu ya. Kenapa organisasi ada? Agar lebih kuat ya, khususnya organisasi pertanian, peternakan, di perikanan, pembudidaya ikan juga sama seperti itu ya. Tapi secara perorangan penawarannya relatif kecil, baik posisi tawar maupun penawaran komoditas itu sendiri. Maka dari itu tadi harus terkonsentrasi gede dulu gitu. Makanya seringkali kalau kita melihat komoditas pertanian di konsumen harganya kok sebenarnya lumayan besar juga, tapi sebenarnya harga jual di petani itu kecil gitu ya. Sebenarnya itu kecil gitu. Nah, petani ya mau harga komoditas naik, petani tetap dapatnya segitu. Maka dari itu petani seringkali menjadi pihak yang dikalahkan dalam hal ini gitu, khususnya pada komoditas-komoditas non pangan, biasanya seperti itu. Kemudian bersifat musiman juga ya, kita udah tahu sendiri namanya juga produk pertanian di Indonesia lagi ya. Ketersediaan produk agronomi bersifat
musiman. Pada saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah. Sebaliknya, sebelum dan sesudah panen biasanya ada kelangkaan pasokan di pasar. Hal ini menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk agronomi atau pertanian sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Harga turun bila kelebihan pasokan dan harga naik bila terjadi kekurangan pasokan di pasar gitu. Seperti itu. Sifatnya musiman banget. Pas lagi musimnya dan sebagainya, wah yuk kita nanam dan sebagainya, tapi dijual dengan harga udah barangnya banyak ya kan, namanya panen raya, tapi dijual nggak ada harganya. Makanya kalau sempat kita ngeliat viral ya, banyak komoditas pertanian itu dibuang gitu. Ya saking panen rayanya harganya jatuh tuh gitu ya, sampai nggak ada yang permintaannya penawarannya itu saking surplusnya ya, tapi tanpa perencanaan mau dilempar kemana ya akhirnya banyak yang dibuang gitu, atau harganya sangat-sangat murah gitu ya. Tapi ketika pas sebelum dan sesudah panen harganya normal lagi dan malah tinggi gitu. Makanya pinter-pinter di situ, mainnya di situ. Memiliki banyak produk substitusi ya, baik sebagai produk yang langsung dikonsumsi maupun sebagai alat input produksi produk agronomi bersifat substitusi satu dengan yang lainnya. Artinya kebutuhan akan satu jenis produk agronomi atau pertanian jika tidak tersedia maka dapat digantikan dengan jenis produk agronomi yang lain. Misalnya cabai merah ketika lagi langka mungkin konsumen memilih cabai jenis yang lain gitu ya, cabai jenis yang lain. Misalnya ketika nggak ada kelangkaan di produk apa, misalnya kentang gitu ya, mungkin ya yang rasa yang mirip-mirip kentang itu apa, cari yang lain gitu. Banyak sekali produk substitusi yang ada, sehingga ya sekali lagi nggak ada yang unggul antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terkait dengan perkembangan teknologi, itu dari karakteristik nomor 1 ya. Terkait dengan perkembangan teknologi pertanian ada aspek teknik, sosial, dan ekonomi gitu ya. Teknologi pertanian di Indonesia sendiri tidak begitu gitu ya, tidak begitu berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang ya, karena aspek teknik ya, mungkin karena penemu-penemunya sendiri tidak begitu terlalu banyak dibandingkan negara maju. Sosial dan ekonomi, misalnya kalau dari ekonomi belum banyak yang bisa beli ya, karena petaninya kan petani kecil gitu, harus patungan dulu dan sebagainya. Atau aspek sosial itu bisa juga sebenarnya penduduk Indonesia nggak memerlukan teknologi tersebut, karena bisa kalau di sosiologi pertanian itu bisa nge-break budaya yang ada di situ, misalnya budaya gotong royong dan sebagainya. Tapi saya sih meyakini bahwa lambat laun yang namanya teknologi, perkembangan teknologi, lambat atau cepatnya penyerapannya itu pasti akan diterima juga di masyarakat, cepat atau lambat. Baik, nomor 3 terkait dengan lemahnya permintaan terhadap kualitas produk ya. Kadangkala ya namanya produk pertanian kita tuh nggak bisa nuntut apa-apa, harusnya di Indonesia sendiri. Ini akan beda ceritanya, kayak di negara maju itu agak sedikit berbeda ceritanya. Cuma kalau di Indonesia sendiri, sebagai konsumen pun kita nggak bisa menuntut produk yang seperti apa sih gitu terhadap produk pertanian. Kadang kalau kita beli sayuran terus ada sobek sedikit, ada busuk sedikit dan sebagainya, ya udah gitu ya. Sehingga apa? Ketika permintaannya lemah, di penawarannya pun sendiri nggak akan berkembang juga gitu ya. Yang mau nggak mau ya kita bisanya seperti itu ya. Ada baiknya, tapi kalau untuk jangka panjang ada sisi negatifnya juga, sehingga produknya ya di situ-situ saja gitu. Nomor 4, tidak cukupnya infrastruktur pasar dan fasilitas jalan, pelabuhan, rangkaian fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan pengemasan. Ya sama lah ya, jalan kita mungkin jangan melihat di depan rumah kita atau di depan kampus saja gitu ya. Banyak jalan-jalan yang mungkin masih tanah dari benar-benar produsen, atau jalan masih bolong dan sebagainya, jembatan yang tidak layak ketika truk-truk pengangkut makanan, pengangkut komoditas dengan volume yang gede banget, itu ketika melewati itu banyak jalan-jalan yang masih rusak, dan otomatis hal tersebut bisa membahayakan juga. Nomor 5, kehilangan pasca panen atau pemasaran akibat penanganan dan pengemasan yang tidak sesuai, penyusutan, kehilangan di jalan dan sebagainya. 6, kurang tepatnya grading saat standarisasi hasil produk panenan ya. Di Indonesia lagi ya, nggak jarang lah grading yang pas gitu, grade A, grade B, grade C ya. Sebenarnya rata-rata cuma ini yang layak, ini yang enggak, udah sampai di situ. Karena saya dulu pernah melihat di salah satu terminal pasar lelang di daerah
Yogyakarta ya ini yang layak dan ini yang enggak gitu. Jarang sekali benar-benar di grade A, B, C itu enggak gitu ya. Ketidakstabilan harga akibat pengaruh musim tadi udah, kurang adil mekanisme penentuan harga yang berlaku. Biasanya petani nggak punya power sama sekali, biasanya ada di pedagang yang punya modal besar ya. Ya, kapitalisme berjalan mulus kalau di bagian ini. 9. Tidak cukupnya informasi pemasaran khususnya dalam rangkaian pengumpulan, analisa, penyebarluasan informasi yang relevan. Kemudian 10. Langkahnya kegiatan penelitian dan studi pemasaran yang memadai khususnya bagian permintaan dan penawaran, khususnya bagian solusi dari hal-hal tersebut, dari permasalahan tersebut. Sebenarnya solusi terbaik itu seperti apa sih sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Oke, kita melihat tata niaga domestik ya, atau pemasaran domestik. Biasanya masalah pemasaran pada dalam negeri itu rantai pasoknya panjang ya, bisa sampai 7 sampai 8 langkah jalur. Tadi yang saya bilang ada bagan itu biasanya jalur dari petani, pedagang desa, itu nomor 2 ya. Terus pedagang pengepul, dari pedagang pengepul mungkin ada pedagang yang lebih besar lagi, kemudian ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer baru ke konsumen dan sebagainya, jauh gitu. Dan profit margin pedagang tinggi, petani rugi, konsumen menderita. Biasanya pedagang ya namanya pedagang mau ambil untung lah, petani pasti dipres dengan harga yang lebih murah dan konsumen pasti jualnya lebih, karena jarang sekali ada, tapi secara umum konsumen itu nggak mungkin langsung ke petani gitu ya. Mungkin konsumen itu membeli dengan harga yang lebih murah di petani gitu, tapi kan biaya transportasinya bisa lebih mahal ya. Masa mau beli beras aja harus ke sawah yang menjual secara langsung gitu kan, susah. Nah, di sini seringkali pedagang itu memainkan monopolinya di sini. Kemudian harga berfluktuasi dan mahal, pasar persaingan tidak sempurna. Solusinya apa? Rantai pasok. Pengennya sih dari 7-8 step ya, rantai pasok tuh bisa jadi lebih pendek, jadi 3 dan 4 step. Tapi ini perlu tantangan yang besar sekali di sini gitu ya. Perlu peran-peran pemerintah juga di sini. Karena kadangkala secara efisien mungkin efisien yang 3 sampai 4, tapi secara realita lapangan itu kayak hampir ya susah gitu, bahkan mungkin tidak jadi efisien gitu. Kemudian dengan rantai pasok yang lebih pendek, harga pangannya stabil gitu ya, karena dari petani bisa ke konsumen. Stok bulog memadai ya, kalau bulog bisa langsung sih, bulog pun kadang nggak langsung ke petani tapi lewat jalur yang lain. Kemudian toko tani Indonesia kuat gitu ya, toko tani Indonesia kuat. Harga, disparitas harga rendah, di mana produsen menikmati keuntungan ya wajar-wajar aja gitu. Pedagang tetap eksis, wajar, konsumen mendapat harga murah dan inflasi terkontrol. Adapun untuk struktur pasar, terjadi struktur pasar baru, pangan yang strategis. Kalau bisa ya tadi karena stok rantai pasok pendek ya, kalau bisa struktur pasarnya bisa lebih lebih bersahabat terhadap baik produsen maupun konsumen. Keseimbangan produsen, pedagang, konsumen. Jadi nggak merugikan pedagang juga gitu. Pedagang tetap oke, produsen oke, dan konsumen juga oke. Dan pedagang sebisa mungkin tidak menjadi price maker lagi, dan petani price taker gitu. Tapi petani sebisa mungkin punya bargaining position untuk menjadi price makernya itu sendiri itu. Oke, dimana kendalikan impor dan mendorong ekspor, ini sekilas saja bahwa ya sebagai negara agraris otomatis kita bisa harusnya mendorong yang namanya ekspor ya, jangan impor, karena setiap tahun pemerintah memberikan subsidi bagi petani, tetapi sebagian besar margin profitnya pindah pedagang, dan subsidinya ke petani itu pun lewat pabrik, misalnya pabrik pupuk gitu ya, bukan ke petani langsung ya. Jadi sama saja gitu, tidak ke petani ya. Tapi mungkin ini bisa dikoreksi, tadi perkataan saya dari awal sampai akhir bisa dikoreksi teman-teman dengan data yang akurat gitu, karena mungkin saya di sini belum bisa menyajikan lebih banyak data yang akurat terkait hal tersebut. Dan itu pun dari input produksinya ya, kalau dari pupuk atau obat-obatan gitu ya, itu aja subsidinya di pabrik. Petani yang membeli dengan kemampuan mereka, dan ketika menjualnya pun sendiri, profit petani dan profit pedagang
ya banyakkan profit pedagang gitu ya daripada petani gitu. Jadi nggak ngalamin subsidi langsung waktu menjual gitu, memasarkan ya pedagang yang tetap lebih besar gitu, selisihnya aja jauh gitu ya. Nah, apabila tadi kalau misalnya kita milihnya impor sebenarnya bukan berarti nggak impor sama sekali ya. Kadang kita memang perlu impor kalau produksi di dalam negeri sedang terkendala. Kenapa impor? Karena seringkali impor memang lebih murah harganya, itu juga pasti gitu ya. Impor itu lebih solusi lah ya, solusi jangka pendek kalau bisa dibilang seperti itu untuk menangani masalah jangka pendek tadi gitu. Tapi selagi kita impor, internalnya juga diperbaiki, misalnya dari petani yang tadinya gagal panen ya distimulus atau diberikan edukasi agar kedepannya budidayanya bisa lebih baik lagi sampai keadaan stabil, impornya bisa di stop. Yang jadi masalah kalau impornya menjadi ketergantungan karena harganya lebih murah ya. Di konsumen loh, di konsumen pun seperti itu. Barang yang diimpor itu kadang-kadang kita lebih murah daripada kita beli di lokalan. Padahal secara kualitas kita yakin sih di kualitas lokal itu bisa lebih baik. Tapi kasarannya misalnya kualitas lokal itu lebih buruk pun ya, kalau terus-terusan seperti itu bisa juga petani-petani dalam negeri pada komoditas tertentu itu bisa mati gitu karena kita ketergantungan impor yang disinyalir lebih murah. Kalau petani kita mati atau dalam arti nggak memproduksi lebih banyak atau untuk memenuhi permintaan dan kita terlanjur impor saat-saat tertentu gitu, akhirnya kita jadi ketergantungan. Orang yang ketergantungan atau negara yang ketergantungan itu mudah dikendalikan. Contohnya pada komoditas tertentu kita ketergantungan, tiba-tiba pada suatu krisis tertentu, contohnya corona ya, negara yang tempat negara Indonesia impor itu ternyata memberlakukan harga yang tinggi, atau mereka punya kebijakan jangan ekspor dulu ke Indonesia ya, ini dari sudut pandang mereka karena corona gitu, krisis pangan, ada krisis pangan. Wah, Indonesia mau kayak gimana, kelabakan di dalam negeri udah nggak bisa produksi, diimpor udah nggak bisa impor juga karena negara yang diharapkan akan mengimpor itu punya kebijakan tersendiri ya udah itu skakmat. Dan kalau dijual pun dengan harga yang sangat-sangat tinggi, wah itu bisa berbahaya bagi kedaulatan Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita melihat garis besarnya sendiri, kalau impor ya tidak dikendalikan, itu petani ya, contohnya dari gabah sendiri ya, padi misalnya, harga turun bisa sampai 1100, produksi dalam negeri nggak laku gitu ya, mesti harganya turun gitu, petani bisa rugi 82. Ini tanaman pangan loh, Indonesia loh. Jagung juga sama, bawang merah juga sama. Dari 3 komoditas ini sendiri kita bisa rugi berapa, hitungannya triliun, bukan lagi miliar, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan lebih banyak diskusi dan melalui tugas-tugas yang akan diberikan setelah ini. Itu saja dari saya untuk konsep pemasaran, baik pemasaran secara umum maupun pemasaran pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.